saya. Saya sudah melanggar perjanjian itu. Lihat, saya jadi punya buntut. Kedua tangan saya berbulu lebat. Sebentar lagi saya akan berubah menjadi monyet. Bah, bagaimana ini? Saya takut tunangan saya, Mas Ferdi. Pasti tidak mau kalau ngeliat saya kayak gini. Itu salahmu sendiri. Kenapa lalai memberikan sasajan mayat bayi ke sini? Kau harus menanggung akibat dari pemakaian susu pemikat siluman monyet itu. Saya mohon, Mbah. Mbah kan orang sakti. Saya yakin Mbah pasti bisa mencabut kutukan ini. Saya rela lakukan apa saja, asalkan nggak jadi monyet. Baik, kutukan akan kucabut. Bener, Mbah. Ya ampun, Mbak Toto. Terima kasih banyak. Kutukan kucabut, tapi nyawa kamu tebusannya. Aku sadar di mana kekuranganku. Kekurangan yang sesungguhnya paling kubenci. Wajahku buruk sekali. Sedangkan Dimas, dia tampan sekali. Tapi aku nggak peduli. Aku sudah jatuh cinta sama kamu, Dimas. Kalau perlu, aku akan gunakan susuk pemikat untuk mendapatkan kamu. Aduh, Ningsih, lipstiknya tebal amat, kayak badut. Udah deh, Ning, percuma juga tau nggak? Lo pakai kosmetik termahal atau produk luar negeri ya tetap aja jelek. Jelek. Oh iya, denger-dengar lo lagi PDKT ya sama Dimas? Oh ya? Ya ampun, Ningsih, lo tuh punya kaca nggak sih di rumah? Alah, palingan ngaca dari pantat dandang. Orang kaya lo kalau mau pacaran sama Dimas, operasi plastik dulu. Ada apa nih? Itu barusan. Tika sama Rini, mereka jahat. Saya benci sama mereka. Saya diledek-ledekin terus. Udah lah nih, udah. Kamu nggak usah dengerin omongan mereka, ya? Oh ya, kamu mau kemana? Ke pasar. Oh, ke pasar. Kebetulan saya mau lewat sana. Ikut saya yuk, saya mau ke kota. Yuk. Aku harus berhasil mendapatkan Dimas. Aku harus membuktikannya sama Rini dan Tika. Ya. Ningsih, di depan ada Dimas. Mau ketemu kamu. Dimas. Dimas ke rumah kita, Bu. Udah, Ibu sana keluar. Mesti kan mau dandan dulu, Bu. Bilangin sama Dimas suruh tunggu sebentar. Oh ya, jangan lupa dijamu, Bu. Tapi Ningsih, Udah deh, Ibu bawa banget. Bu, Ibu, nah Citranya kemana? Citra lagi ke kamar mandi, Bu. Ya sudah, kalau begitu Ibu tinggal dulu ya, nah Dimas. Silakan, Bu. Ya, mari. Dimas. Ah,
Maaf ya nunggunya kelamaan ya. Disamperin ke rumah malah kamu disuruh nunggu lama. Sorry ya kalau aku dandannya kelamaan. Oh, enggak apa-apa. Kayak kita baru kenal aja sih. Enggak apa-apa, nggak jadi masalah. Citra. Ningsih, perkenalkan ini Citra, tunangan saya. Citra, ini Ningsih. Citra ini baru datang dan tadi siang saya baru jemput dia dari kota. Perkenalkan. Hai, kenalin, nama saya Citra. Sial. Pria idamanku ternyata sudah punya kekasih. Iya, sampai lupa. Bulan depan saya sama Citra akan menikah. Ini undangannya. Kamu datang ya. Pestanya diselenggarakan 2 kali di hari yang berlainan. Pertama di kotaku. Dan kedua di rumah keluarga besar Dimas. Di sini. Bu. Ada apa sih? Kok ibu kelihatannya gelisah begitu? Itu loh Pak. Nah Dimas ngasih undangan sama Ningsih. Kasihan kan Ningsih Pak. Undangan apa? Undangan kawin? Iya Pak. Ya undangan kawin dikasih kok ibu malah gelisah. Udah biarin. Pokoknya kamu harus Kasihan datang di Ningsih, hari Pak. kebahagiaan saya. Kita kan udah temenan lama. Awas lo kalau nggak datang. Ya? Iya, Ningsih ya. Ya udah, kita pamit sekarang ya. Ningsih, kita pamit. Ya, Jadi sih. bye. Susu pemikat ini sangat luar biasa. Orang yang memakainya akan mengeluarkan aura gemerlap yang luar biasa. Jodoh atau asmara pasti lancar. Jika wanita itu berwajah buruk, dengan susu pemikat ini, dia akan senantiasa kelihatan cantik dan menggairahkan di mata pria yang disukainya. Iya Mbah. Saya mau Mbah, saya mau. Seminggu lalu, wanita seperti kamu mati karena melanggar pantangannya. Saya bersedia menjalani ketentuan apa saja Mbah. Demi cinta saya pada Dimas. Saya ingin sekali Dimas jadi kekasih saya Mbah. Iya. Kau lihat, semua ini syarat-syarat yang wajib kau penuhi. Masing-masing kendi berisi air kencing monyet dan darah monyet. Semuanya harus habis kamu minum. Setelah itu, kamu makan habis 1 sisir pisang batu mentah ini dengan kulit-kulitnya. Kau juga harus menyedot otak kepala monyet yang sudah kusediakan ini sampai kering. Lalu, kotoran monyet itu pun kau habiskan. Dan terakhir, lumpur bercampur ratusan belatung itu kau habiskan juga. Bagaimana? Kau sanggup? Iya Mbah. Sanggup Mbah. Jangan coba-coba bohongi saya. Saya makan semuanya. Ini sayatan kulit monyet. Buka mulut kamu.
langsung telan. Dengan kecantikanku semacam ini, Dimas pasti suka. Dimas, aku mempersembahkan kecantikanku ini sebagai tanda cinta kasihku padamu. Selesai. Susu pemikat siluman monyet menyatu di ragamu. Kamu pulang sekarang atau besok? Saya pulang besok pagi aja, Mbah. Terserah kamu. Dan ingat, ini syarat terakhir dari susu pemikat siluman monyet. Mulai besok, setiap malam Jumat, kamu harus menyerahkan sesajen mayat bayi. Mayat bayi, Mbah. Tapi gimana saya mendapatkannya, Mbah? Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya. Tapi kalau kamu lalai menyerahkan mayat bayi, kamu akan berubah menjadi monyet sampai akhir hayatmu. Iya, Mbah. Ningsih. Kamu sungguh mengagumkan. Kamu bagai bidadari tak bersayap, Ningsih. Kamu luar biasa. Kamu spesial di mataku, Ningsih. Lihat mataku. Lihat. Ini aku Dimas, Ningsih. Aku mengagumi kamu, Ningsih. Pakai lihat-lihatan segala lagi. Kayaknya mereka mesra banget sih. Jangan-jangan si Dimas jatuh cinta beneran lagi sama si Ningsih. Hus, gila lo ya. Cabut pelukan gue dulu nih, kalau emang benar. Tunangannya Dimas datang. Dimas, kamu ngapain sih? Dimas, kamu mau apa sama dia? Apa kamu nggak nyadar, Dimas? Dimas. 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 Dimas, kamu kenapa nama saya, Dimas? Dimas, kamu kenapa nama saya, Dimas? Bersetan dengan kamu. Pokoknya, pertunangan kita batal. Dimas. 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 Dimas, buka. Dimas. Pergi. Dimas. 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 Ningsih, kenapa saya baru sadar kalau kamu itu begitu cantik? Wajahmu berkilau bagaikan permata. Kamu mau kan jadi kekasih saya? Iya. Ningsih mau. Tapi apa nggak kecepetan? Ningsih, cinta itu tidak mengenal cepat atau lambat. Kekuatan hatilah yang menentukan. Terus gimana dengan tunangan kamu, Mas? Ningsih, yang namanya orang sudah menikah saja, itu bisa berpisah. Apalagi saya baru bertunangan. Oh ya, Ningsih, saya serius. Loh, itu kan Ningsih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bejo? Bu Arni, saya barusan melihat Ningsih bersama Dimas, anaknya Pak Baskoro, di taman. Ya Allah, kemana saja dia? Kenapa kamu nggak suruh pulang aja, Jo? Ya ndak enak, Bu. Orang mereka lagi bermesra-mesraan. Apa? Mesra-mesraan? Jangan main-main, Jo. Demi Allah, Bu. Orang saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri, seperti orang pacaran gitu, Bu. Ya udah kalau gitu, Jo. Kamu kembali ke tempat Ningsih, bilang sama Ningsih kalau dia disuruh pulang sama ibu, ya. Cepet, Jo. Iya, Bu.
Hebat. Akhirnya Dimas yang kuimpi-impikan jatuh ke dalam genggamanku. Ini berkat susuk pemikat siluman monyet. Tidak sia-sia aku melakukan ritual yang menjijikan itu. Bapak masih belum percaya kalau Dimas melakukan hal itu sama kamu. Kenyataannya kayak gitu kok, Pak. Hari ini Dimas mengutarakan semua perasaannya sama Ningsih. Ningsih. Tapi kan Dimas itu mau menikah sama orang kota itu. Bukannya kamu sendiri yang sudah menerima undangannya. Bapak sama Ibu harusnya bangga, bahagia, karena Ningsih bakal menikah sama Dimas. Kalau pada akhirnya Dimas milih Ningsih dibandingin tunangannya, itu berarti Ningsih sama Dimas udah jodoh. Seperti kenal. Tapi siapa ya? Tidak usah khawatir. Mereka hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah menyerahkan sesajen pada waktu. Tapi Mbah, waktu saya mengambil mayat bayi di kuburan, ada orang yang melihat saya, Mbah. Saya takut, Mbah. Tenang saja, biar kami yang bereskan. Mereka pun tahu caranya bagaimana berterima kasih.
Ikut aku. Apaan ini? Kenapa berlian? Di dalam goa ada tempat seperti ini. Ini untuk kesekian kalinya, Bu. Ada mayat dicuri. Semalam yang dicuri itu adalah mayat anak keluarganya Kardi. Kuburannya kosong. Iya, Pak. Akhir-akhir ini desa kita banyak maling mayat ya. Kelihatannya memang begitu. Tapi aneh, Bu. Yang dicuri itu hanya khusus mayat bayi. Aneh kan? Iya, betul. Selamat pagi, Pak Salim. Selamat pagi, Nak Iya, Dimas. apa kabarnya, Pak? Baik, baik, Nak Dimas, baik. Iya, Ningsih ada di rumah? Ada. Ada. Silakan masuk. Iya, Pak. Bapak mohon maaf, Bapak mau ke pasar dulu. Oh iya, Pak. Kalau gitu saya permisi ke dalam, Silakan, Pak, ya. silakan. Iya, permisi. Mari. Ada apa ya? Nak Dimas pagi-pagi datang ke rumah. Nggak biasanya dia begitu. Biasalah, paling-paling juga urusan anak muda. Nadimas, apa betul Nadimas mau pergi sama Ningsih? Iya, Bu. Kebetulan saya sama Ningsih mau ke kota. Nadimas, Iya, Ibu. Ada apa? Nadimas sungguh-sungguh menyayangi Ningsih. Oh, iya, Ibu. Tentu saja. Menurut saya, Ningsih itu sangat istimewa, Bu. Dia tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi juga hatinya. Hati yang baik dan menyenangkan. Pokoknya, buat saya, Ningsih itu cinta sejati saya, Ibu. Dimas gimana sih? Katanya mau datangnya siangan, tapi pagi-pagi udah datang. Ningsih kan jadi nggak enak kalau Mas Dimas nunggunya jadi kelamaan. Buat kamu sih, saya harus nunggu sampai tahun depan pun, itu bukan masalah besar. Mas Dimas bisa aja. Kamu udah siap? Ya. Bu, Ningsih pergi dulu ya. Iya, Permisi dulu, Ibu. iya Nadimas, hati-hati ya. Iya. Ya, Ningsih. Bagaimana bisa Dimas memuji anak saya cantik? Sepertinya ada yang tidak beres. Kembalikan mayat itu ke tempatnya. Saya butuh mayat bayi ini saja. Manusia sudah terlalu sering mengusik kami. Kembalikan mayat itu ke tempatnya. Kembalikan!
Bagaimana kalau Pak Baskoro melabrak kita? Anaknya nggak jadi nikah gara-gara kepicut anak kita Ningsih. Semua orang sudah menggunjingkan Ningsih. Seolah-olah Ningsih itu... Bu, seberat apapun masalah ini, akan kita hadapi berdua dengan lapang dada. Bapak rasa kita tidak perlu rendah diri menghadapi Pak Baskoro. Di mata Allah semuanya itu sama, Bu. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Yang membedakannya hanya amal dan ibadahnya. Pak, mungkin Bapak sudah bisa menerima keadaannya. Tapi saya masih sulit, Pak. Saya merasa... Sudahlah. Ibu saya sakit, Mas. Bapak lagi nggak ada, lagi keluar kota. Jadi saya mesti jagain ibu. Sepertinya sakitnya ibu parah. Padahal ibu udah minum obat dari puskesmas. Tapi ibu sama sekali belum ada perubahan. Ya udah. Kalau gitu, semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Saya pamit aja. Iya. Ya. Hati-hati ya, Mas. Ya, saya pamit. Selamat malam. Malam. Mbak Toto? Kemana kamu malam Jumat kemarin? Kamu tidak memberikan sesajen mayat bayi ke gua siluman monyet. Ya ampun, sesajen baik. Mbah, maaf Mbah, saya lupa Mbah. Kamu sudah melalaikan kewajiban. Kamu sudah melanggar perjanjian. Kamu akan segera menerima kutukannya. Mbah, maaf Mbah, maaf. Saya lupa Mbah. Ibu saya sakit keras, saya jagain ibu saya terus Mbah. Saya lupa Mbah, maaf. Kamu yang punya urusan dengan monyet-monyet siluman itu. Aku hanya sebagai perantara kepercayaan mereka. Kamu ingat, jika kutukan itu berlaku, maka pengaruh tusuk pemikat itu akan hilang dari tubuhmu. Mbak Toto! Mbak, saya nggak mau jadi monyet, Mbak Toto! Mbak! Mbak, saya nggak mau jadi monyet, Mbak! Mbak! Mbak Toto! Mbak! Mbak, tolong saya, Mbak! Mbak! Maafin saya, Mbak. Tolong saya, Mbak. Mbak! Mbak Toto! Tidak! Saya mau jadi monyet! Tolong! Tidak, saya nggak mau jadi monyet! Saya nggak mau jadi monyet! Maafin aku, Cid.
Aku hilaf. Selama ini aku seperti nggak sadar apa yang aku lakukan. Aku cuma mencintai kamu, Citra. Kamu mau kan maafin aku? Bu, ini Ningsih, Bu. Ini Ningsih. Bu, Ibu, ini Ningsih, Bu. Ini Ningsih. Monyet dari jadian. Aduh. Cit. Kayaknya kita nyasar deh nih. Loh, gimana, Mas? Ini kan daerah kamu. Iya, aku tahu. Tapi aku tuh nggak pernah ke daerah kayak gini nih. Ini daerah apa sih? Ada apa? Itu apaan, Mas? Mana? Itu apaan di depan? Itu. Itu monyet, Cit. Monyet? Itu monyet yang jadian, Cit. Monyet yang jadian, Cit. Aduh. Dimas! Dimas! Iya, Cit. Dimas! 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 Cit. Dimas! Cit. Lepasin tangan saya! Lepasin dia! Tolong! Dimas! Tolong! Santai ada yang minta tolong. Iya, tapi di mana ya? Pak, tolongin, Pak. Pak, tunangan saya, Pak. Tunangan saya diserang monyet jadi-jadian, Pak. Di sana. Ayo, Pak, ayo. Dimas! Jadi, ini teh tunangan Bapak? Iya, Pak. Tadi saya dan tunangan saya diserang monyet jadi-jadian, Pak. Badannya besar seperti manusia. Baiklah kalau begitu. Saya teh akan segera minta bantuan pada warga kampung. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Ternyata benar, Pak Ustadz. Pelakunya monyet gede, seukuran manusia. Saksinya Dimas, putranya Pak Baskoro. Tunangannya hampir saja terbunuh. Tenang, saya harap kalian tenang. Kita tidak boleh seuzon dulu terhadap masalah ini. Baiklah, nanti kita musyawarahkan persoalan ini dengan Pak Kades. Tolong sampaikan berita ini kepada yang lainnya, ya? Baik, Pak Ustadz. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya lumayan lah, kita udah anterin pulang. Rumah kita udah dekat tuh. Iya, tapi kan dia ulang tahun. Harusnya dia tanggung jawab dong. Ya gara-gara cewek centil tadi tuh. Emang. Ah, besok-besok gue nggak mau lagi ah. Biarin aja lagi, dia kan keren. Tajir lagi. Tapi buaya darat. Ya. Rini. Lo denger nggak? Tika. Kita deh. Iya ya. Tapi kok suaranya aneh gitu ya? Iya siapa ya? Tika. Ih, gue jadi takut deh, Rin. Gimana ya? Kalian memang pantas mati.
Waalaikumsalam. Pak, jenazah Tika sama Rini sudah dimakamkan. Sudah, Bu. Ada apa rupanya, Bu? Sepertinya Ibu nungguin Bapak pulang. Pak, Ningsih kemana ya, Pak? Perasaan saya tidak tenang. Saya jadi takut kalau Ningsih jadi korban monyet jadian itu, Pak. Bu, jangan ngaco gitu ah. Sebagai orang tua, seharusnya kita mendoakan semoga anak kita itu selamat. Ibu ini ada-ada aja. Tapi Pak, udah 3 hari ini Ningsih tidak pulang-pulang. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan mempunyai pikiran jelek seperti itu, Bu. Ibu kalau terus-terus berpikir seperti itu, nanti sakit Ibu nggak sembuh-sembuh. Ya sudah, yuk. Sekarang Ibu istirahat di dalam. Yuk. Itu suara siapa tuh? Iya, Pak. Kayak ada suara tangisan, Pak. Iya, tapi bukan suara Ningsih. Iya, coba lihat, Pak. Mana anak saya? Mana Ningsih? Mana mayat anak saya? Pasti kamu pembunuhnya. Anak saya mana? Ibu, ini Ningsih, Bu. Ini Ningsih. Bu. Stop, Ibu. Apapun yang kau lakukan, itu menjadi tanggung jawab. Kau akan tetap menjadi monyet sampai ajal kau tiba. Hanya kematian yang akan merubah wujudmu sebagai manusia. Ustaz, awas belakang, Ustaz. Hati-hati. Jadi gimana sekarang? Kalian panggil warga yang lain dulu ke sini ya. Tolong, bebaskan saya dari kutukan ini. Tolong, Pak, tolong. Tenang. Kenapa dia menatap ke Bapak, Bu? Dan rasanya makhluk itu sudah tidak asing lagi bagi Bapak. Iya, Pak. Perasaan Ibu juga sama, Pak. Ibu lihat matanya. Lihat matanya. Jadi kasihan, Pak. Oh, siapa ya, Pak, itu? Siapa dia sebenarnya? Pak, saya minta maaf, Pak. Ningsih mau jadi manusia kembali. Selama ini Ningsih jadi manusia yang musyrik, Pak. Bu, ini aku, anakmu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa berdarah begitu? Siapa yang mukulnya? Siapa yang pukul? La ilaha illallah, kasihan, Bu. Kok dipukulin begitu? Siapa yang mukul tadi? Siapa yang mukul? Tega kali ya, Bu. Kasihan. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya Allah, Ningsih, Bu. Ningsih, ya Allah. Ningsih. Kenapa kok bisa begini kamu, nak, ya Allah? Maafkan Ningsih, Bu. Ini semua Ningsih pakai sesuatu siluman monyet untuk mendapatkan cintanya Dimas. Astagfirullahaladzim, Pak.
Ningsih hanya sapu. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Papa sama ibu menyayangi kamu, nak. Ningsih, ya Allah. Jangan tinggalkan Papa sama ibu, nak. Alhamdulillah. Akhirnya Allah menunjukkan kebesaran dan kebenaran. Ya Allah, Alhamdulillah. Papa sama ibu menyayangi kamu, Ningsih. Ningsih, bangun, bangun.